Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-109 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan intisari dampak pembangunan di Korea Selatan, yang mana dicirikan oleh industrialisasi yang sukses, dampaknya terhadap pertanian yang diukur oleh parameter yang sangat penting, yaitu luas lahan pertanian per petani sebagai aset utama pertanian yang meningkat. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan suatu data atau suatu konteks yang sama dengan di Korea Selatan, ya, tetapi kasusnya di Jepang. Apa yang menarik dengan Jepang ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau Korea Selatan adalah sebagai contoh, satu-satunya contoh di dunia setelah Perang Dunia Kedua, bahwa Korea Selatan sebagai satu-satunya negara di dunia yang bisa masuk ke dalam kelas negara maju, yaitu tahun 96. Sedangkan Jepang satu-satunya bangsa Asia yang lebih dulu dari Korea menjadi negara maju. Apa kiranya yang terjadi di Jepang, khususnya bagi pertanian, ini menjadi sangat penting untuk kita maknai bersama. Kalau kita lihat grafik ini, yang saya dapatkan dari Bank Dunia, yaitu perkembangan PDB per kapita Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Saya ambil beberapa negara contoh. Antara 1960 sampai 2020, tampak sekali bahwa Jepang selalu ada di atas. Tetapi yang menarik, kenaikan atau pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB per kapita, lebih tepatnya, Korea sudah mendekati Jepang. Ya, sudah mendekati Jepang dengan selisih yang tidak besar. Ya, dan kita melihat, ya, Indonesia masih bergerak pada lapisan yang paling bawah, di bawah Malaysia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan yang besar di Jepang ini, apa implikasinya secara kuantitatif untuk pertanian? Saya pikir ini yang ingin kami sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana telah kita ketahui, ya, semakin berkembang suatu ekonomi, semakin kompleks, maka persentase PDB pertanian dalam PDB nasional akan semakin menurun. Tampak di sini, ya, PDB nasional pada tahun 2005, katakanlah lebih jauh dari sekarang, ya, saya menggunakan data tahun 2005, itu pangsa pertanian dalam PDB, ya, sudah di bawah 1%, ya, kurang lebihnya. Dan tenaga kerja di bidang pertanian di Jepang pada tahun 2005 di bawah 5%. Bandingkan dengan tahun 60, tahun 70 katakanlah, ya, pada tahun 60 tenaga kerja pertanian di Jepang masih di atas 25%, tetapi dengan cepat dia menurun. Nah, disinilah kalau kita olah data ini, kita bisa menemukan bahwa setiap penurunan
PDB pertanian dalam PDB nasional untuk Jepang dan Korea diikuti oleh penurunan tenaga kerja kurang lebih 2%. Itulah yang menyebabkan kita bisa melihat di sini efek langsung ya bahwa luas lahan per petani di Jepang meningkat dengan pesat. Jepang ini menarik untuk Indonesia karena dia pulau. Walaupun ada di daerah temperit, bukan di tropika. Jepang membagi wilayah pertaniannya ke dalam 2 kategori utama, yaitu Hokkaido dan di luar Hokkaido. Mirip Indonesia membagi Jawa dan luar Jawa. Hokkaido sebagai pusat pertanian di Jepang yang dirancang dibangun untuk itu dengan bantuan Amerika pada akhir 1800-an ya, menunjukkan luas rata-rata per petani meningkat dari 4,09 hektar pada tahun 65 menjadi 16,45 hektar pada tahun 2005 atau meningkat 4 kalinya. Di luar Hokkaido juga sama, meningkat sangat relatif cepat. Ya, bukan menyusut, bukan menggurem, tetapi meningkat. Nah, untuk menghasilkan padi, ya, memang skalanya kecil-kecil, tetapi trennya meningkat. Ya, untuk produksi susu, ya, juga demikian. Meningkat sampai 17,6 kalinya kapasitasnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan industrialisasi yang sangat cepat, kita menyaksikan di sini, ya, luas lahan per petani itu meningkat, seperti yang terjadi di Korea Selatan, apalagi dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, Jepang dengan data yang ada, tampaknya melakukan suatu spesialisasi regional, yaitu untuk produksi padi kebanyakan di luar Hokkaido. Sedangkan di Hokkaido sebagian besar produksi other crops, tanaman lainnya, dan lebih banyak jenis yang berkembang di sana. Nah, tetapi intinya ya bahwa untuk padi ternyata 25% atau ya sekitar 25% ada di luar Hokkaido. Mirip kalau di Indonesia ada di Jawa. Bahkan kurang lebih dari 50% produksi padi itu ada di Jawa sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kasus Jepang ini istimewa saya pikir karena data menunjukkan pada tabel ini ya, yaitu walaupun kontribusi pendapatan dari bertani menurun pesat dari 49% tahun 60 menjadi 14% tahun 2003, tetapi secara pendapatan total ya terjadi peningkatan relatif terhadap pendapatan rumah tangga non pertanian, yaitu pada tahun 1960 pendapatan petani 90% relatif terhadap pendapatan non pertanian, tetapi pada tahun 2003 123%. Artinya ada transfer income yang cukup besar dari keseluruhan kepada petani. Disitulah pertanian menjadi demikian penting sehingga tanda petik disubsidi sangat besar di Jepang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
ya, Jepang juga menyadari ya, kepentingan pertanian itu bukan diukur oleh productivity, ya, karena diukur oleh productivity per tenaga kerja, productivity atau produktivitas pertanian per tenaga kerja itu hanya sekitar 20% dari produktivitas manufaktur. Kita melihat Jepang ini mengambil filosofi bahwa pertanian lebih bersifat sebagai life support system untuk keseluruhan. Karena itu, para petani tidak boleh susah, bahkan pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada pendapatan per kapita rata-rata nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menyinggung pangsa pengeluaran pangan, ya, yang menarik di Jepang, ya, ternyata pengeluaran untuk makan di luar rumah atau jajan katakanlah itu kecil. Ya, sebagian besar walaupun pangsanya menurun, ya tetap mengkonsumsi pangan yang dihasilkan di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari uraian tadi apa catatan akhir kita? Yang pertama adalah pada tahap awal pertumbuhan ekonomi Jepang sangat cepat, tetapi sekarang Korea Selatan tampak hampir menyusul. Dengan transformasi ekonomi yang cepat tersebut, pangsa pertanian dalam PDB Jepang menyusut cepat. Sekarang ini PDB pertanian dalam PDB nasional sudah di bawah 2%. Luas lahan per petani meningkat pesat, terutama di Hokkaido yang menjadi pusat pertanian Jepang. Produksi komoditas pertanian Jepang juga relatif meningkat pesat. Kemajuan industri telah membuktikan telah memperkuat pertanian, terutama bisa memberikan pendapatan petani lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata non-petani. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan kita? Ya, yang paling penting dari seluruh uraian ini, yaitu saya ingin mensyarikan uraian pengalaman Amerika Serikat, pengalaman Korea Selatan, dan pengalaman Jepang, bahwa kunci anti-gurmisasi sebagai fondasi untuk beradaptasi dengan sifat tanah yang konstan, resource fixity, tiada lain adalah industrialisasi. Ini kesimpulan penting, sangat penting, walaupun menurut Kano, Profesor Hiroyoshi Kano, dia menyimpulkan bahwa Indonesia pada masa sekarang ini tidak bisa meniru bagaimana mengambil strategi industrialisasi di Jepang atau Korea atau negara maju sekarang, ya, tapi juga Kano belum melihat apa inovasi industrialisasi yang akan dikerjakan di Indonesia. Oleh karena itu menjadi tantangan kita semua untuk memikirkannya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.